penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Kita juga berdoa untuk keluarga kita, yakni Ibu Cah Ciah binti Amprung. Kita doakan semoga Allah muliakan tempatnya di alam barzah. Kepada keluarga diberikan ketabahan. Juga kita bersyukur pada Allah, Ibu Yusnani ya, telah mewakafkan Bu Nani, Ibu Nani mewakafkan surah Yasin dan tasbih untuk dipakai oleh jemaah. Kita doakan Ibu Yusnani diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang, diberikan oleh Allah husnul khotimah. Untuk semua maksud itu, kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah minhajul muslim min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama Ibu Yani binti Suja'i Asam bin Fulan isfi'na ya syafi' isfi'huma ya syafi' anta syafi' la shifa'a illa shifa'uka ya Allah shifa'an la yugadiru saqaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina waliman lahu haqqun alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata mathwaha waj'al qabraha almarhumah Cahciah binti Amprung raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil 'alaiha rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyaha Ibu Yusnani najahan falahan yusran sahlan bima yata'allaq bima'ishatiha wa amaliha wa sadaqatiha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah memilih hadir di Minhajul Muslim pagi ini. Saya berdoa semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Hidupnya berkah. Amin.
keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Amin. Saya berdoa di Mekah, di Madinah, di Mekah di depan Multazam. Saya juga berdoa di Taif, ya, Masjid Ibnu Abbas. Saya berdoa juga di Masjid Qarnul Manazil, ya, di Taif. Saya berdoa di Madinah, di depan Raudhah, Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Juga saya berdoa di Kuba, ya, Masjid Kuba. Berdoa saya juga di Badar, di Masjid Al-Arish Badar. Isi doanya, semua jamaah saya doakan bisa jadi haji. Yang belum pernah haji jadi haji. Yang sudah haji pergi ke Aqsa. Paling sedikit pergi umroh. Mekah, Madinah. Saya yakin doa saya dikabulkan. Karena dibaca di depan tempat yang mustajab. Dan di waktu yang mustajab. Di akhir malam, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan ya. Soal waktunya, caranya, urusan Allah. Ya. Kalau bisa sih berangkatnya bareng ya. Semin Hajul, bareng-bareng. Sama Pak Ripto sekalian. Baik, hari ini kita akan mengkaji kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, berisi tentang adab dalam berumah tangga. Apa yang mesti dilakukan oleh orang suami kepada istrinya, kepada anaknya. Apa yang mesti dilakukan seorang istri kepada suaminya, kepada anaknya. Diajarin dalam kitab ini berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Jadi sangat baik. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fi surati Taha wa'mur ahlaka ay ahla baitika wa ahla dinika ay atba'ika bis salati ay salawatil khamsi wa ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidhanbin a'zama min jahalati ahlihi wa yuqalu awwalu ma yata'allaku birrajuli yawmal qiyamati ahluhu wa auladuhu wa yaquluna ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajuli fa innahu lam yu'allimna umura dinina wa kana yut'imuna al-harama wa nahnu la na'lamu wa yudrabu ala kasbil harami hatta yatajarrada lahmuhu summa yudhabu bihi ila nirani kadha fi al-jawahiri lisyaikhi abil laisi as-samarqandi al-faslu sani fi huquqiz zawji al-wajibati
على الزوجة. قال الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على تأديبهن بما فضل الله به بعضهم، أي الرجال، على بعض، أي النساء، وبما أنفقوا، أي عليهن، من أموالهم في نكاحهن، كالمهر والنفقة. قال المفسرون: تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة، حقيقة وشرعية. فمن الأول أن عقولهم وعلومهم أكثر، وقلوبهم على الأعمال الشاقة أصبر، وكذلك القوة والكتابة غالبا، والفروسية. وفيهم العلماء والإمامة الكبرى والصغرى، والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص والأنكحة ونحوها، وزيادة الميراث والتعسيب وتحمل الدية وولاية النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وعليهم الانتساب. ومن الثاني عطية المهر والنفقة ونحوهما، كذا في الزواجر لابن هجر. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya akan kita kaji pagi ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi surati Toha, dalam surah Toha, wa'mur ahlaka, dan suruhlah keluargamu. Ayat ini ditujukan kepada setiap suami, setiap kepala rumah tangga. Apa perintahnya? Suruhlah keluargamu. Keluarga itu bisa istri, bisa anak. Dua-duanya. Jadi seorang suami punya kewajiban memerintahkan istrinya, memerintahkan anaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh Imam Nawawi atau Syekh Nawawi, ai ahla baitika, yakni keluarga di rumahmu katanya. Jadi seorang suami wajib memerintahkan istri dan anaknya yang ada di rumahnya, siapa saja yang ada di rumahnya, wa ahla dinika, dan kepada pemeluk agamamu, ai atba'ika, yakni pada pengikutmu, as-shalah bis-shalah, mendirikan salat. Jadi apa kewajiban suami pada istri dan anaknya? Memerintahkan anak dan istri sholat. Belum jelas sholat apa gitu. Oleh Syekh Nawawi katanya bis ay salawatil khams, yakni mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu.
Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi SAW, dari Nabi besar Muhammad SAW, anahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala, tidak akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ahadan, seseorang, bidzambin a'zama, dengan membawa dosa, a'zama min jahalati ahli, yang lebih besar dibandingkan kebodohan keluarganya. Jadi seorang suami punya kewajiban memerintahkan istri anaknya untuk sholat. Nggak boleh terjadi satu keluarga istrinya nggak ngerti sholat. Anaknya nggak tahu sholat. Cara sholat, praktek sholat nggak ngerti. Bahkan nggak dibiasakan di rumahnya. Orang yang kayak begini nggak bakal ketemu Allah. Kalau begitu, memerintahkan anak sholat itu wajib. Pertanyaannya kapan memerintahkannya? Ada hadis mengatakan, muru auladakum bisolati wahum abna'u sinin. Perintahkan anakmu, suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Pertanyaannya, kenapa 7 tahun? Karena anak umur 7 tahun itu punya sifat. Apa sifatnya? Imitatif, senang meniru. Dan orang yang pertama kali ditiru, orang tuanya. Bahwa anak umur 7 tahun, kalau sholat tidak khusyuk, jangan yang 7 tahun. Yang 50 tahun belum tentu khusyuk. Jadi suruh aja, supaya sholat dia. Cara nyuruhnya gimana? Si bapak mesti mencontohkan. Begini sholat caranya. Begitu azan maghrib masuk, dia sudah siap dengan pakaian sholat, dengan perangkat sholat, dan mengajak anak dan istri sholat berjamaah. Kenapa suruh sholat berjamaah? Kan ada hadisnya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Sinarilah rumahmu, katanya. Sinarilah rumah-rumahmu, katanya. Dengan suka membaca Quran. Jadi rumah ibu, rumah bapak akan ada nurnya. Kalau di rumah itu dibiasakan baca Quran. Wassalatil jamaah, dan sholat berjamaah. Pertanyaannya, bagaimana dengan di masjid? Kalau rumahnya jauh dari masjid, sholat berjamaah menjadi penting. Tapi kalau rumahnya dekat masjid, azan kedengeran di masjid. Jadi mesti dibiasakan seorang suami ngajak istrinya, ngajak anaknya sholat berjamaah di masjid. Ini masjid Al-Jihad penuhin ini. Kalau di bawah nggak muat ke atas. Ke atas penuh, ke samping. Samping penuh ke depan. Kenapa? Makmurkan masjid. Masjid yang makmur dengan jamaah membawa berkah lingkungan. RW 5 akan berkah kalau Al-Jihad penuh dengan jemaah. Mesti dibedain. Kenapa suruh sholat? Kenapa orang tua, dalam hal ini suami, wajib menyuruh anaknya sholat dan istrinya? Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkan sholat? Faqad aqamaddin. Dia telah menegakkan agamanya. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat? Faqad hadamadin, dia telah merobohkan agamanya. Jadi kewajiban seorang suami pada istri anaknya menyuruh untuk sholat.
tuh menyuruh sholat. Yang pertama sholat fardu 5 waktu. Yang kedua membiasakan sholat sunnah. Bagus sekali. Kalau sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat sunnah ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat sunnah nawafil, duha, tahajud, witir. Si suami wajib nyontohin. Begini caranya, begini prakteknya. Dibiasain. Kenapa? Karena sholat ini tiangnya agama. Alasannya ini tiang agama. Baik. Yang kedua, waqala maaf. Wa yuqalu dan dikatakan awwalu ma yuta'allaku birrajul. Orang pertama yang akan bergantung kepada seorang laki-laki yaumal kiamah, nanti di hari kiamat, ahluhu, keluarganya. Jadi suami ini nanti digondeli. Apa digondeli? Gak ada orang Jawa ya. Siapa yang menggantungi dia gitu? Keluarganya, istrinya. Jadi istri bapak nanti akan bergantung pada bapak. Wa auladuhu, anak-anaknya. Jadi istrinya, anaknya akan bergantungan pada si suami. Wa yaquluna, dan mereka berkata, istri dan anaknya, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, katanya. Khud lana, ambillah buat kami, katanya. Haqqana, hak kami, bin hadzal rajul, dari orang ini. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya dia, si suami ini, si bapak ini, ketika di dunia, lam yu'allimna umur dinina. Waktu di dunia nggak pernah mengajarkan urusan agama kepada kami. Jadi kalau ada seorang suami tidak mengajarkan istrinya urusan-urusan agama seperti sholat, puasa, ibadah, istri dan anak itu nanti akan bergantungan pada dia. Minta haknya. Saya nggak diajarin sholat oleh bapak saya. Saya tidak diajarkan ibadah oleh suami saya. Bahkan yut'imun al-haram. Dia katanya memberi makan kepada kami dengan makan yang haram. Wanahnu, sedangkan kami la na'lamu, tidak tahu. Suami saya ngasih makan saya dengan uang yang haram. Saya nggak tahu. Uang yang dikasih kepada saya itu haram, saya nggak tahu katanya. Anaknya juga begitu. Kami makan makanan yang kami makan tiap hari, ternyata uangnya haram. Kami nggak tahu, ya Allah. Minta haknya. Kedengeran nggak? Maaf ya, suaranya sember. Nggak apa-apa. Yang penting datang ya. Masih kedengeran nggak? Jadi ketika seorang istri, anak menuntut haknya kepada Allah atas perbuatan ayah dan suaminya itu, tidak mengajarkan agama waktu di dunia, terus apa sikapnya? Fayudrabu, maka dia dipukul si suami itu. Ala kasbil haram, karena usahanya yang haram.
Jadi si suami dipukul oleh malaikat karena dulu waktu dapat uang haram dikasih istrinya, dikasih anaknya. Kedengeran? Ya. Kalau gitu hati-hati, Bu. Jangan asal uang. Uang kalau haram, jangan di akhirat, di dunia nggak enak. Masih di dunia aja udah ditunjukin tuh. Di depan KPK. Disorot oleh banyak televisi. Malu. Apalagi di akhirat. Di akhirat yang menyaksikan banyak lagi, lebih banyak. Semua orang. Itu katanya. Hatta sampai yatajarrodu hatta yatajarroda. Sampai lepas katanya. Lahmuhu, daging yang melekat di badannya. Dipukul, rontok tuh daging-daging. Daging si suami. Daging di kepala, daging di badan, lepas semua. Summa kemudian, sesudah rontok semua dagingnya, karena dipukul oleh malaikat, summa yudhabu bihi ila niran. Kemudian orang itu diberangkatkan, dibawa ke neraka. Kaza demikianlah katanya. Fil Jawahir, dalam kitab Al-Jawahir, li Syekh Abi Laits As-Samarqandi. Berdasarkan hadis ini, suami wajib bertanggung jawab kepada Allah untuk mengajarkan sholat dan semua urusan agama kepada istri dan anaknya. Jadi masalah, bagaimana kalau suaminya nggak bisa, nggak ngerti agama? Jawabnya gampang, datang ke Minhajul. Suaminya datang ke Minhajul, istri anaknya bawa ke Minhajul. Kalau perlu biayain, ongkosin, berangkat bareng-bareng. Ini gunanya Minhajul Muslim. Bagi suami yang tidak mampu mengajarkan ilmu agama, dia datang ke sini, diajak istrinya, diajak anaknya. Nih, belajar agama. Belajar kitab fikih, diajarkan ibadah, diajarkan muamalah. Kedengaran? Diajarkan Quran, diajarkan hadis, diajarkan akhlak, diajarkan cara berumah tangga. Kalau begitu, minhajul penting. Buat apa? Buat hidup kita semua. Tausiahnya, selama badan sehat, kober, sempat ngaji. Menurut saya, ngaji di Minhajul enak. AC-nya adem. Karpet empuk. Speakernya kencang. Airnya banyak. Gurunya didongdong. Dijemput. Jadi kalau gitu gimana? Selama badan sehat ngaji. Bahwa sekali-sekali gurunya nggak datang, maafin aja dah. Bukan karena saya males, tapi saya ada di tempat lain. Jadi kalau gitu gimana? Penting sholat. Itu kewajiban suami atas istri dan anaknya. Apalagi katanya, mengajarkan agama. Apa isinya? Adab. Adab berumah tangga. Mengajarkan hubungan sosial. Bagaimana dengan kerabat, dengan tetangga, dengan saudara. Mengajarkan akhlak. Ini semua, kalau kita nggak bisa, ada tempatnya wadahnya, minhajul. Setuju? Baik, sekarang kita lanjut. Al-Fathu Tsani, pasal yang kedua.
Tadi barusan pasal pertama. Apa yang dibicarakan pasal kedua? Fi huquqiz zauj al-wajibah al-zaujah. Menerangkan tentang hak suami atas istrinya. Tadi kewajiban suami, sekarang hak suami. Saya bersyukur selama di Mekah Madinah nggak sakit. Sakitnya di Jakarta. Ya, terhadap istrinya. Apa haknya suami? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Di surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa. Ar-rijalu, laki-laki itu, suami maksudnya. Qawwamuna 'alan nisa. Bertanggung jawab terhadap istrinya. Qawwamun itu orang yang dimintakan tanggung jawab untuk mengelola, mengurus semua yang terkait dengan keluarganya. Ai musallituna ala ta'dibihim. Yakni yang menguasai atas mengajarkan adab pada mereka. Jadi suami tadi itu mesti mengajarkan adab kepada istrinya, adab kepada anaknya. Adab banyak. Adab kepada Allah. Salat, puasa. Adab kepada Rasul. Adab kepada Quran. Adab kepada orang tua. Ada ilmunya semua. Nah, itu semua ada di Minhajul. Waktu ibu bapak baca kitab Bidayatul Hidayah, ada semua itu. Jadi Minhajul menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang suami dalam mewujudkan tanggung jawabnya di rumah tangga. Terus katanya, faddalallahu ba'dhum ala ba'din, yang telah memberikan kelebihan dengannya kepada sebagian mereka, ayrijal, laki-laki, ala ba'din, melebihi ke sebagian yang lain, wanita. Jadi dasarnya sekarang dasar hukumnya, suami itu pemimpin di dalam rumah tangga. Rumah tangga. Karena dia pemimpin, maka wajib dipatuhi oleh istri dan anaknya. Ini bedanya Islam dengan Barat. Kalau Islam, suami itu pemimpin. Anak, istri itu subordinasi yang dipimpin oleh suami. Oleh karena itu, istri, anak wajib patuh pada orang tuanya, pada suami. Kalau Barat, suami istri itu partnership, rekan, teman. Makanya kalau Bapak Ibu lihat film atau Bapak ke Barat, ke Eropa sana, istri panggil suaminya biasanya namanya aja. John aja gitu. Kalau kita enggak, istri panggil suaminya dengan panggilan itu memposisikan suami pada posisi yang terhormat. Jelas? Anak, panggil orang tuanya juga nggak boleh panggil biasa. Sebut jabatannya. Kenapa? Karena suami adalah pemimpin, karenanya wajib dipatuhi.
ini B. Sekarang yang kedua. Kenapa suami mesti diunggulkan? Karena suami punya kelebihan dibandingkan istrinya. Apa kelebihan suami atas istrinya? Ya. Wa bima anfaqu ay alaihinna min amwalihim. Disebabkan apa yang telah mereka memberi nafkah, yakni kepada mereka, istri anaknya, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Finikahihinna, pada waktu menikahnya. Kal mahri, seperti membayar mas kawin. Wan nafaqah, dan memberikan nafkah. Kalau ini alasan hukumnya. Yang kedua, alasan rasional. Suami itu diunggulkan dibandingkan istrinya karena wajib memberi mahar. Yang kedua, wajib memberi nafkah. Nafkah ada dua macam. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir, uang, biaya hidup, itu suami itu. Jadi nggak boleh seorang suami nangkring di rumah, istrinya suruh kerja. Nggak boleh. Kalau ada istri kerja, atas izin suami. Jadi kalau ada istri pengen bekerja di perusahaan swasta atau di kantor pemerintah, dia mesti atas izin suami. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga suami. Jelas? Suami itu wajib memberi nafkah kepada istri anaknya. Biaya hidup istrinya, biaya hidup anaknya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, suami tanggung jawab. Gitu. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, tafdilu rijal alaihinna, kelebihan laki-laki dibandingkan istri, min wujuhin katsiratin. Karena banyak alasannya. Jadi kenapa laki-laki diunggulkan dibandingkan istri, suami, istri? Karena banyak alasannya. Hakikatan syar'iyatan, baik secara hakikat maupun secara syara. Apa tuh katanya? Faminal awwali, maka diantara yang pertama, anna ukulahum wa ulumahum aksar. Ketiga nih. Alasan sosiologis. Kenapa suami mesti dipatuhi? Karena biasanya akal dan ilmu suami biasanya lebih tinggi dibandingkan istri. Meskipun ada istrinya lebih pintar dibandingkan suaminya. Ada istrinya profesor, suaminya biasa aja. Ada istrinya wakil dubes, suaminya biasa. Saya pernah ke Kanada, tinggal di rumah wakil dubes. Wakil dubes Kanada, di Indonesia di Kanada itu perempuan. Wakil dubes dia, suaminya ikut istrinya. Gitu. Kedengeran? Nah, tapi umumnya, kenapa laki-laki mesti dihormati, diunggulkan dibandingkan perempuan? Karena laki-laki umumnya kemampuan rasionalnya lebih tinggi dibandingkan wanita. Jadi laki-laki itu lebih rasional, lebih
rasional. Sementara wanita, maaf, banyak yang emosional. Begini maksudnya. Kalau laki-laki punya masalah, jadi seorang suami ketika punya masalah, begitu ada masalah, dia mikir, gimana nih menyelesaikan masalah. Mikir lama. Terus cari solusinya. Tenang dia, nekter. Kalau perempuan, bukan orang sini. Kalau ada masalah, udah berusaha mati-matian, nggak bisa, nangis ujungnya. Jadi perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Karenanya laki-laki diunggulkan. Lebih unggul laki-laki. Jadi ada alasannya itu katanya. Wa qulubahum katanya. Dan hati laki-laki katanya. Al-amali syaqqah, dalam mengerjakan amal-amal yang susah payah, asbaru, lebih sabar. Jadi laki-laki umumnya lebih sabar. Kesabarannya tinggi. Lebih tinggi dibandingkan wanita. Wa kadzalikal quwwah. Demikian juga kekuatannya. Wal kitabah, kemampuannya dalam menulis katanya. Ghaliban pada umumnya. Jadi di samping lebih sabar, lebih kuat fisiknya. Kuat fisiknya. Misalnya, kalau satu rumah tangga, gentengnya bocor. Yang betulin suaminya, bukan istrinya. Karena dia lebih bisa ngatasin. Kalau zaman sekarang, suaminya ambil alih. Dia telepon tukang. Diundang ke tukang supaya ngatasin. Dia yang bayar. Bukan istrinya. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan wanita. Bisa tangkap? Wal furusiyah. Dan katanya, furusiyah, fafihimul ulama. Kepandaiannya lebih tinggi katanya. Nah, dalam naik kuda dibandingkan istrinya. Zaman dulu, laki-laki itu pinter. Gitu. Naik kuda untuk perang dibandingkan istrinya. Wafihimul ulama, di antara mereka para ulama berasal dari laki-laki. Meskipun ada ulama perempuan. Di majelis ulama ada juga wanita yang jadi ulama. Wal imamah al-kubra, kepemimpinan itu ada pada suami. Ini keunggulannya. Keulamaan. Ini alasannya. Kenapa? Dia mesti dihormatin. Karena dia lebih unggul di badangan agamanya dan lain-lain. Wal jihad. Yang wajib jihad laki-laki. Kewajiban jihad. Wanita nggak wajib jihad. Pernah istrinya Nabi, namanya Ummu Salamah, ajak sahabat Nabi, ya Rasulullah, katanya. Kenapa yang wajib jihad cuma laki-laki? Kami bisa juga jihad, katanya. Kenapa yang wajib Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa perempuan Jumat, katanya, soal Jumat. Kata Nabi, kamu ngurusi rumah tanggamu itu jihad. Kedengeran nggak Ibu? Jadi Ibu nggak usah ngiri. Enak ya jadi laki-laki pahalanya gede. Ibu ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, itu jihad. Jadi pahalanya sama. Wal adzan, yang wajib adzan laki-laki. Nggak ada ajan perempuan. Kenapa perempuan nggak boleh azan? Karena kalau perempuan boleh azan,
Nanti orang datang ke masjid bukan mau sholat. Mau cari yang ajan, mana dia yang ajan nih. Suaranya enak banget. Wal khutbah. Khutbah itu laki-laki. Wal jumu'ah. Sholat Jumat itu laki-laki. Wal itikaf. Itikaf juga laki-laki. Emang nggak boleh perempuan itikaf? Perempuan boleh itikaf kalau atas izin dan ridho suami. Wasyahadah, menjadi saksi. Jadi banyak. Ya, penulis kitab ini cenderung ngasih tahu kenapa seorang istri, mengapa seorang anak wajib patuh pada orang tuanya. Kenapa istri wajib patuh pada suaminya. Kenapa anak wajib hormat pada bapaknya. Nah, alasannya banyak. Fil hudud, dalam hal yang terkait dengan hukum katanya. Yang jadi saksi laki-laki. Misalnya, ada perjanjian perdagangan antara A dengan B. Saksinya mesti ada dua, paling sedikit. Yang jadi saksi laki-laki. Saksi pernikahan. Yang jadi saksi laki-laki. Nggak ada saksi perempuan. Kedengeran nggak? Wal kisos. Dalam kisos, hukum kisos, laki-laki. Wal ankihah, dalam hal akad nikah, laki-laki. Kesimpulannya apa? Laki-laki diunggulkan oleh Allah dibandingkan wanita karena banyak alasannya. Kalau begitu, istri wajib patuh pada suami. Anak wajib patuh pada orang tuanya. Kalau istri patuh pada suaminya, maka kata Rasulullah, udkhulil jannah min ay abwabin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana aja dia boleh mau masuk. Tuh. Kedengeran? Bagaimana yang udah gak punya suami? Gimana? Kalau nggak punya suami, karena suaminya sudah berpulang ke rahmatullah, doain. Ya. Ada hadis menyebutkan bahwa orang yang sudah wafat, maaf ya, boleh minum nggak? Minum dulu ya. Ya, saya sih maunya sih kalau bisa nggak pakai sakit ya. Tapi ya sakit itu menghapuskan dosa. Sakit itu rahmat. Kalau nggak sakit, bukan manusia. Saya bersyukur dikasih sakit. Kenapa? Karena kalau nggak pernah sakit kayak Fir'aun. Fir'aun seumur-umur nggak pernah sakit. Karena nggak pernah sakit, sombong dia. Jadi kalau masih sakit, sadar. Yang maha kuat, maha kuasa, Allah. Baik. Waziyadatul mirath. Alasannya kenapa laki-laki diunggulkan dibandingkan wanita? Karena dalam hal waris mewaris, laki-laki dapat 2 kali dibandingkan perolehan wanita. Jadi kalau anak laki-laki 2 dapatnya, anak perempuan 1. Wa ta'sib, dan dalam hal asobah. Wa tahammulud diyah, dalam memikul diat. Diat itu semacam uang kompensasi. Suami yang mesti membayarkan. Wa wilayatun nikah, dan menjadi wali nikah. Jadi kalau anak bapak atau ibu perempuan, yang wajib yang jadi wali bapaknya. Wa tolak, yang punya hak tolak. Yang boleh mencerai istri, suami. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata pernikahan tidak berlangsung baik? Istri punya hak untuk minta cerai, tapi hanya melalui pengadilan. Kalau suaminya KDRT, istrinya bisa minta talak kepada pengadilan agar pengadilan memutuskan pernikahan itu.
Dalam keadaan normal, yang berhak menceraikan itu suami. Kedengeran? Waraj'ah, rujuk. Suami berhak rujuk. Kalau talak 1, talak 2. Kalau talak 3, boleh rujuk pada istrinya yang lama. Setelah istrinya nikah dulu dengan laki-laki lain, digauli dan dicerai. Wa adadul azwaj. Kenapa laki-laki diunggulkan? Karena laki-laki punya hak untuk adadul azwaj. Istri lebih dari 1. Poligami. Kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri? Kalau laki-laki poligami, kalau perempuan poliandri. Kenapa nggak boleh poliandri? Karena kalau satu perempuan, lakinya 4, zina namanya. Kedengeran nggak? Bisa berantem ntar. Jadi kalau gitu gimana? Yang punya hak poligami laki-laki. Wa ilaihimul intisab. Dan kepada orang laki-laki adanya keturunan katanya. Wa minats tsani, apa sih katanya kewajiban, ya, alasan yang lain kenapa seorang wanita wajib hormat pada suaminya? Yang kedua, atiyatul mahar wa nafaqah wa nahwihima. Wajib memberikan mahar dan nafkah serta sejenisnya kepada istri anaknya. Kadza fi zawajir li Ibnu Hajar. Demikian dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir. Kesimpulannya apa? Suami wajib dihormati oleh istrinya. Karena alasannya ini. Gitu. Ini baru alasan kenapa istri wajib hormat pada suami. Pertanyaannya, apa haknya suami pada istrinya? Minggu depan ngaji lagi. Setuju? Sudah selesai soalnya. Gitu. Saya tawarin nih, mau nanya, mau lanjut, barang 2-3 baris, atau mau apa? Saya kira Udah mungkin selesai, ini baca kaitan oleh dengan saya. pertanyaan. Boleh, boleh. Eh, Sekarang ini sebelum yang lain, Pak Ustadz, fenomena istri yang banyak minta cerai itu. Ya. Ya. Istri, kalau menurut Islam, tidak patut minta cerai. Kalau seorang istri tiap hari ngereng aja. Apa ngereng ya? Ceraiin aja gua katanya gitu. Gua nggak sanggup lagi ikut lu lah katanya. Kalau misalnya begitu. Kata Rasulullah, apabila ada seorang istri tiap hari minta diceraikan oleh suaminya, istri macam itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan di hari kiamat, laisa laha lahmun fi wajhiha. Mukanya nggak ada dagingnya. Apa namanya? Oh. Terus bagaimana dong kalau suaminya itu zalim? Kalau suaminya itu tidak baik, tidak suka memberi nafkah, suka KDRT, gitu. Ada salurannya. Istri bisa menyalurkan haknya untuk dipisahkan dengan suaminya oleh pengadilan. Diminta gugat cerai dengan hulu. Gitu. Nanti pengadilan akan mempertimbangkan mana buktinya, mana saksinya. Kalau dia pernah dilakukan tidak baik oleh suaminya. Kalau dia dizalimi oleh suaminya. Kalau memang ada buktinya, ada saksinya, faktanya tidak bisa dibantah, hakim punya hak menceraikan pernikahan itu.
Dengan kewajiban si istri bayar. Misalnya mahalnya dulu 10 gram emas, dibayar 10 gram. Cerai. Jadi ada solusinya. Selama tidak ada alasan itu, nggak boleh istri minta cerai. Karena nggak boleh, maka suami mesti melindungi istri. Suami mesti bersifat protektif, melindungi, mengasihi, menyayangi, menjaga, mencintai istrinya sepenuh hatinya. Kenapa? Karena istri itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah melalui bapaknya. Kapan amanah itu pindah? Ketika akad nikah. Istri yang semula di bawah tanggung jawab bapaknya, ketika diserahkan oleh si bapak kepada si menantu, dan si menantu mengucapkan saya terima nikahnya dan seterusnya, maka amanah itu pindah dari bapaknya ke suaminya. Nah sejak itu, sehat, sakit, senang, susah, tanggung jawab suami. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tanggung jawab suami. Kalau gitu gimana? Nggak boleh disia-siakan istrinya. Kalau suami sudah begitu baik, sudah sangat protektif, sudah melindungi istrinya, nggak ada alasan istri minta cerai. Jelas? Gitu Pak. Silakan, ada ya Ibu Holida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, singkat padat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ya, istri wajib patuh sama suami. Sedangkan suami ini orangnya sangat susah sholat Pak Ustadz. Apa yang mesti kita pertahankan lagi Ustadz dalam keluarga kalau seperti itu Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau terjadi kebalikannya, itu kan kebalikannya. Kalau normal, suami mesti memimpin rumah tangganya, sholat, ibadah, itu suami. Ngajarkan istri sholat, ngajarkan istri puasa, ngajarkan istri ibadah, bagaimana wudhu, bagaimana toharoh, bagaimana kalau haid, bagaimana kalau nifas, dan lain-lain. Kalau kebalikannya, suami nggak sholat, diajak sholat susah, maka istri punya kewajiban moral mengajak suaminya sholat. Dibujuk suaminya, diajak suaminya untuk mau ibadah. Bagaimanapun caranya, mesti diajak dia. Kalau nggak mau juga, ajak ngaji ke Minhajul. Ya, misalnya, ajak sini, duduk sini. Nggak apa-apa, penuh nggak apa-apa sini. Harus diajak. Jangan sampai kejadian istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Jadi istri mesti berusaha. Emang ada orang yang istrinya solehah, suaminya tidak soleh? Ada. Fir'aun, istrinya solehah, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa. Tapi sayang suaminya durhaka. Dia sudah berusaha untuk memberitahukan Fir'aun agar beriman kepada Allah, beriman pada Nabi Musa. Fir'aun nggak mau. Malah istrinya disiksa.
disiksa. Tapi Allah nolong ya, Siti Asia itu istrinya itu menyelamatkan istrinya ketika disiksa oleh suaminya dan masuk surga. Gitu ya, Bu? Ya terakhir satu aja. Silakan. Mix pindah-pindah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, mengenai materi hari ini, kalau apakah benar Pak yang dikatakan wanita itu diambil dari tulang rusuk laki-laki? Karena kalau dari sini kita lihat kan berarti perempuan itu lemah, harus patuh pada suami, semuanya itu tergantung pada suami. Kedua, pertanyaan saya Pak, sejauh mana tanggung jawab ayah kepada anak-anaknya untuk beribadah? Apakah misalkan ayah itu berpisah dengan ibunya, apakah ibunya berwajib untuk tanggung jawab ibadah kepada Allah gitu, misalkan sudah tidak ada ayah? Terima kasih Pak. Ya. Nabi Adam, Nabi Adam ketika di surga sendirian, ke sana kemari sendirian. Dari tempo Nabi Adam tertidur. Ketika tertidur, mimpi. Mimpi dalam hadis itu katakan mimpi seorang Nabi pasti benar. Dalam mimpinya Nabi Adam ketemu Allah. Allah tanya, Adam, kamu perlu apa lagi hidup di dunia ini? Kata gitu. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya butuh teman yang mendampingi saya. Begitu mendusin, begitu bangun, udah ada Siti Hawa. Pertanyaan dari mana? Itulah kuasanya Allah. Kenapa Nabi Adam didampingi oleh istrinya? Karena permintaan Nabi Adam, laki-laki tidak bisa hidup dengan baik tanpa pendamping istri. Dalam banyak hadis dikatakan, istrinya Nabi Adam itu diciptakan min dilain. Diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Itu punya dua makna. Makna pertama, secara fisikal, memang dari tulang rusuk. Tapi punya makna kedua, makna yang bersifat konotatif, yang bersifat majazi. Wanita itu ibaratnya seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa, lempeng, patah dia. Kalau dibiarkan, tetap bengkok. Apa maknanya? Seorang suami mesti punya kearifan, mesti bijaksana dalam bergaul dengan istrinya. Kalau dikasarin, minta pulang dia. Kalau dibiarin, nggak berubah. Disitulah kearifan seorang suami. Dia mesti bisa mengasuh, bisa membawa istrinya agar yang semula bengkok bisa lurus tanpa harus menimbulkan masalah. Itu artinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi lupa? Hah? Oh iya. Seorang suami itu punya tanggung jawab agar istri dan anaknya tidak masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Berdasarkan ayat itu, seorang suami mesti menjaga dirinya, menjaga istrinya dan anaknya agar tidak masuk neraka. Caranya gimana? Suami mesti ngajarin istrinya sholat, ngajarin ibadah, ngajarkan anaknya juga ibadah pada Allah.
Sampai kapan? Kalau dalam hal yang terkait dengan agama, nggak ada batasnya. Meskipun anaknya sudah menikah, dia masih punya kewajiban agama untuk mengingatkan anaknya. Sholat, ibadah. Meskipun sudah punya suami, meskipun sudah punya istri, dia masih ingat ibadah, ibadah, ibadah. Yang terkait dengan bukan ibadah, bukan agama, menjadi tanggung jawab suaminya. Kalau anaknya perempuan, jadi soal ekonomi, soal rumah tangga suaminya. Seorang bapak nggak bisa masuk ke situ. Tidak bisa masuk ke wilayah yang bukan wilayah dia. Karena begitu si ayah menyerahkan anaknya untuk dinikah oleh si menantu, maka pada saat itu tanggung jawabnya secara fisikal, secara sosial, diserahkan pada mantunya. Tapi secara religius, tetap suami, ayah wajib mengingatkan istri anaknya. Nggak boleh dilepas. Kalau dia datang si anak ke rumah, ajak sholat. Kalau nggak sholat, tanya kenapa nggak sholat. Jadi soal-soal agama masih tetap melekat pada dia. Tapi soal yang bersifat ekonomi, keseharian, itu tanggung jawab suaminya. Ya, amin. Itu nyuruh berhenti. Gitu ya. Oke. Ya, cukup Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan, dikumpulkan untuk ahad depan. Kajian kita ahad depan, kitabnya Muhtarul Al-Hadis Nabawiyah. Ya, biasa jam 6.45 kita mulai talim kita dengan tadarus bersama selama lebih kurang 15 menit sampai 20 menit.